Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6 sampai 13. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka." Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya.
Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketaatan dan kesetiaan pada Allah. Dalam Injil hari ini, kita melihat sikap penggembalaan Yesus bagi manusia. Pertama yang dilakukan Yesus ialah memilih dari antara manusia 12 orang yang disebut rasul yang bertugas mendampingi Yesus dan bersiap diri untuk mewartakan Injil bagi manusia. Melalui pewartaan Injil ini, manusia diharapkan mengetahui siapa penciptanya dan apa tugas pokoknya di dunia ini. Semua tugas dan sikap hidup mesti diketahui agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Manusia jauh dari Allah bila ia berbuat dosa melawan kehendak Sang Pencipta. Ia harus mengetahui bahwa hidupnya di dunia ini mesti selaras dan sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, setiap orang diharapkan kembali dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Semua cita-cita luhur ini bisa diperoleh kalau setiap orang setia berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan Penciptanya. Menarik bahwa para rasul tidak hanya menemani Yesus dan ikut serta di dalam pewartaan, tetapi juga menerima dari Yesus kuasa untuk mengusir setan. Mengapa demikian? Iblis atau setan itu bermusuhan dengan Tuhan. Ia melawan Tuhan dengan cara senantiasa menggoda manusia untuk tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Iblis yang senantiasa menggoda manusia dengan pelbagai tipu daya agar manusia taat kepadanya dan ikut serta memberontak melawan Tuhan. Karena itu, manusia harus hati-hati terhadap godaan ini. Tugas para rasul ialah meyakinkan manusia agar mampu mematahkan kuasa iblis itu. Tuhan akan membantu manusia agar selamat asalkan selalu mendengarkan firman-Nya dan taat pada perintah-perintah-Nya. Saudara-saudariku terkasih, apa yang bisa dilakukan manusia? Manusia kiranya menyadari bahwa Allah sungguh mencintainya
dan selalu mendampinginya dalam setiap jalan hidup. Iblis selalu datang dan menggoda manusia agar manusia mendengarkan dan mengikutinya. Iblis mau manusia bersatu dengannya dan melakukan apa yang dikatakannya. Dalam hal semacam begini, yang diharapkan dari manusia ialah kesetiaan menaati hukum Tuhan, walaupun iblis tak pernah berhenti menggoda. Semoga demikian. Amin.